Bab 2181. Begitu, Leon dan Henry terkesiap menyadari penolakan Chandler untuk bergabung dengan mereka. Ekspresi tegang Leon mulai mengendur saat ia mendapati bahwa Chandler punya alasan bagus untuk berbuat demikian. Jangan khawatir, tetua Queen. Dia hanyalah pencuri merah, dan dia bukan tandinganku. Aku sudah bilang padamu bahwa jika dia berani menunjukkan wajahnya, aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk mengalahkannya dan membalaskan dendammu dan tetua Yates. Leon berkata sambil tersenyum. Chandler dan Henry bertukar pandang dengan ragu. Mereka berdua menyadari betapa kuatnya Scarlet Thief, dan tak satu pun dari mereka setuju bahwa Leon akan menang melawannya. Namun pemuda ini terus-menerus menyatakan kepada mereka bahwa dia akan melakukan segala cara untuk membantu mereka mengalahkan si pencuri merah. Tak seorang pun dari mereka dapat mengerti dari mana Leon mendapatkan kepercayaan diri untuk membuat pernyataan yang berani seperti itu. Dasar pemuda sombong. Tiba-tiba, terdengar tawa mengerikan dari belakang mereka. Bersamaan dengan itu, sebuah mobil hitam melaju ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi, seakan-akan muncul entah dari mana dan berhenti mendadak. Pintu mobil terbuka, dan seorang lelaki tua berusia pertengahan 60-an, mengenakan penutup mata hitam dan cemberut, keluar dari mobil. Bahkan udara di sekelilingnya terasa dingin saat dia menatap mereka dengan penuh kebencian. Itu kau, si pencuri merah. Wajah Henry dan Chandler langsung pucat pasi saat mereka melihat siapa orang itu. Dia tak lain adalah orang keempat dalam daftar kriminal, pencuri merah yang terkenal kejam. Sejak bos selatan mengetahui kedatangan Henry, dia segera memberitahu pencuri merah dan mengirim anak buahnya untuk mengawasi Leon dan Henry. Oleh karena itu, dia mengetahui tentang kunjungan Leon dan Henry ke rumah Chandler, dan si pencuri merah berhasil melacak mereka dengan berita ini. Kejutan yang menyenangkan. Aku tidak pernah menyangka kau akan ada di sini juga, Chandler. Sepertinya keberuntungan ada di pihakku. Si pencuri merah terkekeh, sekilas kebencian terpancar dari matanya yang dingin dan tajam. Dia mengikuti Henry sampai ke sini setelah mendengar keberadaannya dari bos selatan, tetapi dia tidak pernah sekalipun membayangkan bahwa hal itu akan membawanya tidak hanya ke Henry tetapi juga tempat persembunyian Chandler. Ini tentu saja kejutan yang menyenangkan. Karena Henry dan Chandler pernah bersekongkol melawannya di masa lalu, yang menyebabkan dia kehilangan matanya, dia sudah lama ingin membalas dendam kepada mereka. Sekarang mereka berdua berkumpul di sini, segalanya tidak bisa lebih sempurna lagi. Dia bisa mengalahkan mereka berdua pada saat yang sama dan membalas kekalahannya. Kami tidak menyangka kau akan langsung datang ke rumah kami, Scarlet Thief. Baiklah, kalau memang begitulah yang akan terjadi, biarlah. Henry dan Chandler mencibir. Meskipun mereka berdua tidak tahu bagaimana si pencuri merah berhasil melacak mereka sampai ke sini, mereka adalah musuh bebuyutan dan tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk membalas kematian orang-orang yang mereka cintai. Kebencian di mata mereka begitu nyata, seolah-olah mereka tidak menginginkan apapun selain menguliti si pencuri merah hidup-hidup saat itu juga. Bab 2182. Cih, omong kosong. Beraninya dua sampah seperti kalian bersikap sombong padaku. Si pencuri merah mencibir dan melemparkan pandangan meremehkan pada Henry dan Chandler. Dia tahu bahwa Henry dan Chandler sama-sama hanya berada di kelas kekuatan lanjutan, yang berarti bahwa mereka hanya mencapai keadaan semi-mahakuasa atau keadaan mahakuasa awal paling banyak. Sebaliknya, dia sudah berada pada tingkat mahakuasa menengah, yang jauh lebih maju dari mereka. Kau, jangan bicara terlalu cepat, Scarlet Thief. Salah satu dari kita akan menemui ajal hari ini, dan aku punya firasat kaulah orangnya. Geram Henry dan Chandler. Dengan itu, mereka berdua menyalurkan energi mereka, berniat untuk melampiaskan amarah mereka pada si pencuri merah dan membalas kematian orang-orang yang mereka cintai. Tunggu. Tiba-tiba, Leon melangkah keluar, menghentikan mereka di tengah jalan. Baik Henry maupun Chandler tidak dapat mengerti mengapa Leon memutuskan untuk menghentikan mereka, tetapi karena pertimbangan bahwa mereka berdua berutang kepada Leon, mereka memutuskan untuk mematuhi perintah Leon dan berhenti sejenak. Jadi ternyata kau adalah Scarlet Thief yang terkenal itu.
Leon sedikit terkejut. Meskipun ia merencanakan ini dan bermaksud untuk memancing Scarlet Thief keluar dari persembunyiannya, ia tidak pernah menyangka rencananya akan berhasil secepat ini. Namun, tanpa sepengetahuannya, ini semua adalah perbuatan bos selatan. Dialah yang mengungkapkan keberadaan Henry kepada pencuri merah, sehingga dia dapat melacaknya sampai ke rumah Chandler. Kalau tidak, si pencuri merah tidak akan muncul secepat ini. Siapa kau, bocah? Si pencuri merah menoleh menatap Leon dengan dingin. Dari apa yang dikatakan bos selatan kepadanya, dia samar-samar dapat menebak identitas Leon, tetapi dia tidak ingin langsung mengambil kesimpulan. Saya Leon Wolf, Presiden Shinshin Group. Leon berkata dengan tenang. Haha, jadi itu kamu. Secercah kegembiraan melintas di mata si pencuri merah. Ketika bos selatan pertama kali berbagi informasi dengannya, mereka mencapai kesepakatan bahwa pencuri merah akan membantunya menyingkirkan Leon Wolf. Setelah itu, bos selatan akan memberinya hadiah besar sebagai kompensasi sekaligus membantunya menghindari Dragon Corps. Menangkap. Adapun untuk mendapatkan teknik bela diri platinum, sekarang dia menjadi penjahat paling dicari di Korps Naga. Daftar, dia tidak punya tempat lain untuk bersembunyi dan berencana untuk melarikan diri ke wilayah timur. Jika bos selatan bersedia membantunya melarikan diri atau bahkan memberinya tempat persembunyian, dia akan mampu menghindari penangkapan Dragon Corps, dan tidak perlu melarikan diri sendiri. Inilah sebabnya mengapa si pencuri merah setuju untuk bekerja sama dengan bos selatan dan menjatuhkan Leon. Aku tidak percaya kau telah membantu Henry selama ini, dasar berandal. Kau pasti ingin mati. Jangan khawatir, aku akan mengirim kalian bertiga ke neraka bersama-sama karena sepertinya itu yang kau inginkan. Sang pencuri merah menggeram, amarah yang membara kembali menyala di matanya. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, dia melepaskan gelombang energi dahsyat, melesatkan energi itu langsung ke arah Leon. Leon masih sangat muda sehingga ia yakin Leon tidak akan mampu melawannya dengan baik. Oleh karena itu, ia akan menyingkirkan yang terlemah terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan mencabik-cabik Henry dan Chandler. Bab 2183. Bab 2183. Yul, Leon tersentak saat melihat Scarlet Thief menyerang tanpa melakukan pemanasan. Ia bermaksud untuk menanyai Scarlet Thief lebih lanjut dan mencari tahu bagaimana ia berhasil melacak mereka dengan begitu cepat, tetapi ia tidak dapat melakukannya lagi. Leon dengan cepat melompat mundur, menempatkan jarak sejauh mungkin antara dirinya dan pencuri merah itu. Mencoba lari. Jangan secepat itu. Si pencuri merah mencibir dan melesat ke arahnya, siluetnya melesat secepat kepulan asap. Jangan berani-berani. Henry dan Chandler sama-sama terkejut dengan hal ini. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, mereka melepaskan kekuatan mereka dan mengirimkan gelombang energi yang kuat ke arah Scarlet Thief, dengan maksud untuk menghentikannya menyerang Leon. Negara Maha Kuasa. Si pencuri merah tercengang saat merasakan aura Henry dan Chandler. Mengetahui bahwa mereka berdua mempraktikkan metode kekuatan kelas kekuatan lanjutan, dia pikir mereka paling-paling berada di negara semi Maha Kuasa. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kedua musuhnya akan berhasil menembus ke alam Maha Kuasa, terutama Chandler. Ia tidak hanya tampak lebih kuat dari Henry, tetapi ia bahkan tampak hampir mencapai alam Maha Kuasa menengah. Hal ini tentu saja membuatnya terkejut. Dengan itu, dia menyerah mencoba menyerang Leon dan malah mengalihkan perhatiannya ke Henry dan Chandler. Mereka bertiga segera terlibat dalam pertempuran. Pada saat yang sama, Leon segera mengeluarkan pil naga dan menelannya bulat-bulat. Meskipun ia hanya memiliki sedikit pil yang tersisa dan tidak ingin menyia-nyiakannya, pencuri merah terlalu kuat untuk tidak melakukannya. Dia tidak ingin membuang-buang waktu lagi saat berhadapan dengan musuh yang kejam seperti pencuri merah, jadi dia ingin naik level dan mencari cara untuk mengalahkannya secepat yang dia bisa. Buk, buk, buk. Saat Leon menelan pil naga, Henry dan Chandler sudah terlibat dalam pertempuran melawan pencuri Scarlet. Aku tidak menyangka kau akan mencapai keadaan maha kuasa secepat ini, Henry, Chandler, tapi memangnya kenapa kalau kau berhasil? Hari ini adalah tanggal kematianmu, dan kau akhirnya akan merasakan kemarahanku, si pencuri merah mengejek sambil mengintensifkan serangannya.
Meskipun Henry dan Chandler sama-sama mencapai keadaan mahakuasa awal, ia sudah berada pada keadaan mahakuasa menengah yang menempatkannya jauh di depan mereka berdua. Sekalipun dia kalah jumlah, dia tetap yakin bisa mengalahkan mereka. Ini adalah kenyataan yang menyedihkan. Meskipun Henry dan Chandler bekerja sama untuk melawan Scarlet Thief, segera terlihat bahwa mereka masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Akhirnya, si pencuri merah mulai menguasai keadaan, dan satu-satunya hal yang dapat dilakukan Henry dan Chandler adalah mempertahankan diri. Untungnya, Mason menyadari bahwa Chandler sedang berjuang dengan kakinya dan segera melemparkan tongkatnya. Dengan tongkatnya, Chandler jauh lebih mantap berdiri, dan keduanya mulai mendapatkan kembali keunggulan mereka. Akan tetapi, peluangnya masih tidak berpihak pada mereka. Bab 2184. Melihat mereka akan dikalahkan, Henry berbalik dan berteriak kepada Leon dengan gigi terkatup, "Tuan Wolf, Scarlet Thief sangat kuat sehingga bahkan Chandler dan aku pun tidak dapat mengalahkannya. Tolong kabur bersama Serlin." Dendam antara dia dan Scarlet Thief bermula ketika Scarlet Thief membunuh semua anggota keluarganya, hanya menyisakan dia dan Serlin. Bahkan jika dia dan Chandler tidak dapat bertahan hidup lagi kali ini, dia tidak akan takut mati, dan dia bahkan tidak akan berpikir untuk mundur. Dia siap bertarung sampai liang lahat. Namun, Serlin adalah satu-satunya orang yang tersisa di dunia ini, dan dia berharap Leon dapat membantunya melarikan diri sebelum mereka menjadi korban pencuri merah. Asal Leon dan Serlin selamat, dia tidak akan menyesal dan bahkan tidak akan ragu mengorbankan nyawanya sendiri. Bahkan jika ia meninggal, ia akan meninggal dengan tenang, karena tahu bahwa Leon sanggup menjaga cucu perempuannya yang sangat berharga. Henry benar, Presiden Wolf, Henry, dan aku bisa menahannya sementara kalian melarikan diri, seru Chandler. Dia tahu betul bahwa kemunculan tiba-tiba pencuri merah itu tidak ada hubungannya dengan Leon, dan belum lagi dia masih berutang budi pada Leon karena telah menyembuhkan kakinya. Lagi pula, si pencuri merah jauh lebih kuat daripada gabungan mereka berdua, dan dia tahu bahwa mereka hanya punya sedikit peluang untuk keluar hidup-hidup. Akan tetapi, mereka berdua adalah pejuang mahakuasa, dan bahkan jika pencuri merah membunuh mereka, mereka tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Dia dan Henry sudah bertekad untuk mengalahkan Scarlet Thief apapun yang terjadi, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawa mereka. Akan tetapi, mereka harus menunda usaha si pencuri merah itu selama yang mereka bisa demi keselamatan Leon dan Serlin. Jika Leon sampai menjadi korban si pencuri merah juga, mereka berdua tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang. Melarikan diri. Tidak perlu. Penatua Yates, Penatua Queen, kembalilah. Aku akan menangani si pencuri merah. Jawab Leon dengan tenang. Sekarang setelah dia menelan pil naga, dia telah naik ke tahap inti emas menengah, yang setara dengan tahap semi mahakuasa. Bukan hanya itu saja, dengan cermin kedaulatan, dia sekarang mampu menahan serangan bahkan dari negara mahakuasa menengah. Tidak mungkin si pencuri merah dapat menembus pertahanannya sekarang, apalagi mengalahkannya. Akan tetapi, karena pil naga masih berefek, Leon tahu bahwa level kekuatannya masih meningkat saat dia berbicara, dan karena itu tidak terburu-buru menghadapi pencuri merah sebelum efek penuhnya bekerja. Apa? Henry dan Chandler tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka berharap Leon akan menerima pesan itu dan melarikan diri bersama Serlin selagi bisa.com dan mereka tidak pernah membayangkan Leon tidak hanya akan menolak untuk pergi tetapi bahkan berani melawan Scarlet Thief sendirian. Ini sama saja dengan hukuman mati. Tak seorang pun dari mereka dapat mengerti dari mana Leon mendapatkan kepercayaan dirinya. Dasar bajingan sombong. Si pencuri merah terkekeh. Selama sepersekian detik, dia tidak menginginkan apapun selain menyerbu dan meremukkan Leon di bawah jarinya seperti serangga. Tetapi karena dia masih terjerat oleh Henry dan Chandler, dia tidak mungkin melakukannya. Bab 2185. Cukup untuk waktu bermain, Henry, Chandler. Saatnya menghadapi amarah kalian. Ambil ini. Si pencuri merah mengejek saat secercah kebencian melintas di matanya. Dia ingin menghukum pemuda sombong ini, tetapi pada saat yang sama, khawatir korbannya akan melarikan diri sebelum dia bisa melakukannya. Oleh karena itu, tanpa ragu sedikit pun,
dia melepaskan teknik bela diri platinum yang baru diperolehnya, ular api. Gelombang energi yang kuat menyembur keluar dari tangannya, berubah menjadi naga berapi sebelum meluncur langsung ke arah Henry dan Chandler dengan kecepatan yang sangat tinggi. Itu luar biasa. Henry dan Chandler terkesiap saat melihat ini. Mereka sudah tidak diuntungkan melawan pencuri merah itu, dan sekarang setelah dia melepaskan teknik bela diri platinumnya, dapat dipastikan mereka sama sekali bukan tandingannya. Keduanya melompat mundur, mencoba menghindari serangan si pencuri merah, sementara di saat yang sama melancarkan serangan mereka sendiri untuk menghancurkan kekuatan si ular api. Untungnya, Henry beruntung dan berhasil menghindari ular api itu beberapa inci. Namun, sulur terakhir ular api itu mengenai dadanya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terhuyung mundur karena benturan itu dan akhirnya jatuh terduduk di tanah, wajahnya pucat. Di sisi lain, Chandler tidak seberuntung itu, ia masih cacat sebagian dan harus bergantung pada tongkat jalannya, jadi ia tidak dapat menghindari ular api dengan gesit seperti yang dilakukan Henry. Sebaliknya, ular api itu mengenainya tepat di tengah dadanya. Seluruh tubuh Chandler terdorong ke belakang dan mendarat di tanah dalam keadaan kusut. Rasa sakit yang luar biasa menusuk dadanya saat ia mendarat di tanah, dan ia tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan 2 teguk darah. Jelas ia menderita beberapa luka parah. Tongkatnya terlempar ke satu sisi, tak terjangkau. Ambil ini, Chandler. Si pencuri merah menerjang maju, melepaskan gelombang energi kuat lainnya ke arah Chandler, yang tergeletak di tanah, tak berdaya. Jelas dia mencoba membunuh Chandler terlebih dahulu sebelum beralih ke Henry. Adapun Leon, dia hanyalah seorang pemuda yang naif dan tidak akan sulit dikalahkan sama sekali. Dia bisa menghabiskan waktunya dengan membunuhnya setelah mengurus Chandler dan Henry. Oh tidak, hati Chandler mencelos saat ia melihat pencuri merah itu menerjang ke arahnya. Mengingat ia belum mendapatkan kembali kekuatan penuhnya setelah terjatuh ke tanah seperti itu, tidak mungkin ia bisa menghindari pencuri merah itu tepat waktu. Tidak ada yang dapat dilakukannya selain menyaksikan dengan ngeri saat pencuri merah itu melesat ke arahnya. Tidak ada keraguan tentang itu, dia akan mati. Tiba-tiba, Leon akhirnya melancarkan serangannya. 3 jarum perak tersembunyi menembus udara, melesat menuju belalai pencuri merah itu. Pada saat yang sama, Leon melangkah maju dan melepaskan langkah hantunya, hanya meninggalkan sisa-sisa siluetnya saat dia muncul di belakang pencuri merah tua itu, lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dengan itu, dia mengangkat lengannya dan melepaskan gelombang energi yang kuat ke arah punggung pencuri merah itu. Jelas apa yang ingin dia lakukan. Dia ingin menyerang si pencuri merah dari berbagai arah sekaligus sehingga dia terpaksa menyerah untuk menyerang Chandler. Bab 2186. Dasar tikus. Wajah si pencuri merah pucat pasi saat merasakan Leon menyerbu ke arahnya. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak mundur sekarang, meskipun dia bisa membunuh Chandler saat itu juga, dia juga kemungkinan besar akan jatuh ke dalam perangkap Leon. Tidak ada gunanya melakukan tembakan ini hanya untuk berakhir terluka di tangan orang lain. Oleh karena itu, si pencuri merah tidak punya pilihan lain selain menyerah untuk menyerang Chandler dan malah berbalik untuk menyingkirkan jarum-jarum Leon. Dengan itu, dia melompat ke udara, dengan cekatan menghindari serangan Leon dari belakang, dan menempatkan jarak aman di antara dia dan ketiga lawannya yang lain karena takut Henry, seperti Leon, akan mencoba menyergapnya dari belakang juga. Memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri, Chandler bangkit dari tanah, menahan rasa sakit luar biasa di dadanya, dan mengambil tongkatnya. Apakah kau baik-baik saja, tetua Queen? Alih-alih mengejar si pencuri merah, Leon mengalihkan perhatiannya ke Chandler dengan khawatir. Aku baik-baik saja. Aku mengalami beberapa luka, tapi aku akan baik-baik saja, jawab Chandler sambil menggelengkan kepalanya. Senang mendengarnya. Ini, minumlah ini. Namanya pil sirkulasi dan dapat membantu pemulihan, kata Leon sambil mengeluarkan salah satu pil sirkulasinya dan menyerahkannya kepada Chandler. Terima kasih, Presiden Wolf. Chandler menerimanya, wajahnya dipenuhi rasa terima kasih. Leon tidak hanya membantunya menyembuhkan kakinya, tetapi ia bahkan menyelamatkan hidupnya di saat-saat kritis ini. Ia bahkan tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan Leon. Tiba-tiba,
Terdengar suara langkah kaki saat Henry mendekati mereka. Tuan Wolf, Chandler dan aku bisa menahan Scarlet Thief sementara kau dan Sherlyn kabur. Sebaiknya kau segera pergi, katanya dengan khawatir. Jelaslah bahwa sampai sekarang, dia masih tidak menyangka Leon sanggup menghadapi Scarlet Thief sendirian. Ya, Henry benar. Sebaiknya kau lari selagi bisa, Presiden Wolf. Chandler setuju. Dia, seperti Henry, tidak menyangka bahwa seorang pria muda dan tak berpengalaman seperti Leon akan mampu menandingi Scarlet Thief, terutama setelah melihat kekuatan luar biasa Scarlet Thief. Dia tahu bahwa dia dan Henry tidak akan dapat lolos dari nasib mereka yang tak terelakkan, tetapi dia tidak ingin Leon membayar harga yang sama. Tidak perlu. Bukankah aku sudah bilang aku bisa mengatasinya? Tuan-tuan, beristirahatlah dan jaga Sherlyn dan Mason. Kita tidak bisa membiarkan Scarlet Thief menyakiti mereka, jawab Leon dengan sungguh-sungguh. Mengetahui bahwa Scarlet Thief adalah salah satu penjahat tingkat tinggi dalam daftar, kemungkinan besar dia akan melampiaskan amarahnya kepada yang lain, terutama Sherlyn yang tidak berdaya. Inilah alasan dia enggan menyerang Scarlet Thief dengan kekuatan penuhnya, dia khawatir Scarlet Thief akan mencoba menyakiti Sherlyn dan Mason sebagai balasan. Oleh karena itu, dia ingin Henry dan Chandler mengawasi Sherlyn dan Mason sementara dia melawan Scarlet Thief. Tapi, Henry dan Chandler masih ragu-ragu. Mereka ingin terus meyakinkan Leon, tetapi Leon menyela mereka sebelum mereka sempat mengatakan apapun. Bab 2187. Tidak ada tapi. Jangan khawatir, dia hanya si pencuri merah. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan aku. Leon berkata dengan dingin. Nada meremehkan terlihat jelas dalam suaranya. Henry dan Chandler sama-sama tercengang melihat betapa percaya dirinya Leon. Berani sekali kau, berandal. Baiklah, karena kau punya keinginan mati yang begitu berani, aku akan dengan senang hati membantumu mewujudkannya. Si pencuri merah mencibir ketika mendengarnya. Sebagai salah satu dari 8 penjahat, dia terkenal kejam dan tidak tahan dipandang rendah oleh Leon seperti ini. Dengan itu, dia tidak ragu sesaat pun dan malah mengirimkan gelombang kekuatan yang menyerang langsung ke arah Leon. Leon tidak hanya bersikap sombong terhadapnya berkali-kali, dia bahkan menghancurkan kesempatan terbaiknya untuk membunuh Chandler, dan dia tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Dia akan menyingkirkan si brengsek ini terlebih dahulu, lalu mengalahkan Chandler dan Henry bersama-sama. Hati-hati, Tuan Wolf. Chandler dan Henry berteriak ngeri. Mereka baru saja akan membantu Leon menangkis serangan Scarlet Thief, tetapi sebelum mereka sempat melakukannya, Leon melesat di depan mereka dan melancarkan serangannya. Waktu yang tepat, gerutu Leon sambil menerjang maju, mengirimkan gelombang energi dahsyat yang melesat langsung ke arah si pencuri merah. Ambil ini, dasar bajingan. Teriak si pencuri merah. Khawatir Henry dan Chandler akan mencoba menolong Leon, dia tidak membuang waktu dan malah menggunakan ular apinya, mengirimkan sulur api yang melesat ke arah Leon. Ular api itu begitu kuat sehingga upaya Henry dan Chandler untuk membantu Leon malah membawa mereka pada nasib tragis. Cih, sungguh memalukan. Ambillah harta karun duniawiku. Leon mencibir. Meskipun ia tampak tidak gentar menghadapi ular api milik pencuri merah, ia tetap tidak berani meremehkannya setelah menyaksikan besarnya kekuatan ular itu. Dengan itu, dia memutuskan untuk menggunakan rampasan duniawinya. Semua energi sejati di dalam dirinya mengalir ke jarinya, beriak dan berputar sebelum dia mengarahkan jarinya ke si pencuri merah, mengirimkan energi itu melesat lurus ke arah lawannya. Haha, kau baru di alam semi maha kuasa. Sungguh lelucon. Kau akan menemui ajalmu hari ini. Si pencuri merah terkekeh mendengarnya, dan sekilas kebencian melintas di matanya. Walaupun dia tidak dapat merasakan energi atau aura Leon yang sebenarnya, dilihat dari kecepatan dan kekuatan Leon, dia dapat dengan mudah menebak bahwa Leon paling-paling hanya berada pada tahap semi maha kuasa. Meski enggan mengakuinya, dia terkejut karenanya, merupakan prestasi luar biasa bagi Leon untuk mencapai keadaan setengah maha kuasa di usia semuda itu, tetapi masih sangat jauh dari keadaan maha kuasa menengahnya sehingga tidak ada gunanya untuk bersaing. Kalau saja Leon berhasil menghindari ular api miliknya, mungkin dia hanya punya sedikit peluang untuk selamat,
Tapi bukan saja dia tidak berhasil, dia malah memutuskan untuk melawan pencuri merah itu secara langsung hanya dengan satu jari. Ini sama saja dengan bunuh diri, dan tidak mungkin dia bisa menolak kepuasan membunuh Leon. Oh tidak, Tuan Wolf telah meremehkan Scarlet Thief. Dia akan mati. Hati Henry dan Chandler mencelos mendengar ini. Mereka berdua sudah tidak asing lagi dengan kekuatan Scarlet Thief, terutama ular api andalannya. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga bahkan mereka berdua tidak dapat menahan serangannya. Akan tetapi, entah mengapa Leon bertekad untuk mengalahkan Scarlet Thief sendirian, dan hanya dengan satu jari saja. Tak satu pun dari mereka mengira Leon bisa melakukan ini. Jika tebakan mereka benar, ular api akan membunuh Leon di tempat. Tidak ada kemungkinan lain. Akan tetapi, sebelum mereka sempat menyelesaikan pemikiran ini, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan mereka semua sampai ke akar-akarnya. Bab 2188. Gedebuk. Earthly Plunder milik Leon dan Fury Serpent milik Scarlet Thief saling bertabrakan dengan suara keras yang memekakkan telinga dan menggetarkan bumi. Dengan itu, ular api itu merobek serangan Leon dan menerjang langsung ke arah Leon. Akan tetapi, Leon tetap tenang, dan dengan anak panahnya, dia mengatur posisi dirinya sehingga cermin kedaulatan, yang diikatkan di dadanya, akan menahan beban serangan si pencuri merah. Pada saat yang sama, dia keluar dari penjarahan duniawi dan malah menggunakan serangan ganda andalannya, mengirimkan gelombang energi penguasa menengah yang melaju kencang langsung ke arah dada si pencuri merah. Apa yang sebenarnya terjadi? Si pencuri merah tercengang mendengarnya. Dia mendapat kesan bahwa Leon hanyalah seorang bajingan kecil yang naif, dan ular api miliknya pasti akan mengalahkannya semudah ABC. Ia tidak pernah sekalipun membayangkan bahwa Leon bukan saja lolos tanpa cedera, ia bahkan mampu melancarkan serangan lain kepadanya. Dia sama sekali tidak menyangka hal ini akan terjadi. Bukan hanya itu saja, dia mengerahkan begitu banyak kekuatan ke dalam ular apinya sehingga dia belum dapat memulihkan energi yang diperlukan untuk membalas, sehingga dia bahkan tidak dapat menghindari serangan Leon saat serangan itu melaju ke arahnya. Tanpa peringatan, serangan ganda Leon menghantam dada si pencuri merah, membuat seluruh tubuhnya terdorong mundur seperti layang-layang tanpa tali, dan akhirnya mendarat dalam keadaan kusut di tanah. Rasa sakit yang luar biasa menusuk dadanya saat ia membungkuk dan memuntahkan darah. Jelas ia menderita luka serius. Untungnya, Leon hanya berada di tingkat mahakuasa menengah, dan ditambah dengan pertahanannya yang kuat, serangan Leon tidak berakibat fatal. Jika tidak, dia akan lumpuh atau bahkan mati akibat terkena serangan ganda Leon di dadanya. Leon mengalahkan Scarlet Thief. Bagaimana ini bisa terjadi? Henry dan Chandler tidak dapat mempercayai mata mereka. Mengetahui bahwa Scarlet Thief sudah berada di Intermediate Almighty State dan bahkan mempelajari teknik bela diri platinum khusus, tidak satu pun dari mereka mengira seorang pemuda berusia pertengahan 20-an akan memiliki kesempatan melawannya. Lagi pula, kekuatan si pencuri merah akan menempatkannya sebagai salah satu prajurit mahakuasa terbaik di kota, dan tak seorang pun mampu menandinginya kecuali Bos Selatan dan Arthur Thompson. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Tidak seorang pun di antara mereka akan percaya hal ini benar jika mereka tidak melihatnya dengan kedua mata mereka sendiri. Ini tidak mungkin benar. Ini tidak mungkin. Si pencuri merah melompat berdiri, menahan rasa sakit yang luar biasa di dadanya. Dia ingat betul bahwa Leon paling-paling hanya berada di keadaan semi mahakuasa, yang jauh dari keadaan mahakuasa menengahnya. Dia tidak dapat mengerti bagaimana Leon tidak hanya mampu bertahan terhadap serangannya tetapi bahkan membalikkan keadaan dan membalas. Ini seperti keajaiban. Si pencuri merah bahkan tidak dapat menerima apa yang terjadi. Bab 2189. Sudah waktunya menghadapi amarahku, Scarlet Thief. Terima ini. Leon mengabaikan keterkejutan Scarlet Thief dan malah menerjang maju, mengirimkan gelombang energi kuat lainnya ke arahnya. Jangan terlalu sombong, dasar brengsek. Kalau tebakanku benar, kau pasti punya semacam armor yang bisa bertahan hingga ke Intermediate Almighty State. Itulah satu-satunya alasan kau bisa mengalahkanku tadi. Itu sama sekali bukan indikator kekuatanmu yang sebenarnya. Si pencuri merah tersadar dari pingsannya dan melompat menghindar dari Leon dengan lincah. Sebagai salah satu dari 8 penjahat legendaris,
Ia melihat banyak hal dan dapat dengan mudah menghubungkan antara tingkat kekuatan Leon dan kemampuannya untuk memblokir serangannya. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya menyimpulkan bahwa Leon pasti memiliki semacam baju zirah yang melindunginya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah mampu menahan serangannya semudah itu. Kau memang jeli. Leon mengejek tetapi tidak menyangkalnya. Lagi pula, Scarlet Thief mengatakan yang sebenarnya. Satu-satunya alasan dia mampu menyergap Scarlet Thief dengan mudah adalah karena dia dibantu oleh Mirror of Sovereign. Akan tetapi, si pencuri merah melakukan kesalahan dalam satu hal, cermin kedaulatan adalah harta karun super, bukan harta karun biasa yang hanya mampu bertahan hingga tingkat maha kuasa menengah. Sudah kuduga, setelah menerima konfirmasi dari Leon, Scarlet Thief merasa lega. Lagi pula, harta karun bersifat eksternal dan biasanya hanya dibatasi penggunaannya hingga 3 kali dalam pertempuran yang sama. Meskipun Leon berhasil melukainya tadi, kondisinya tidak terlalu parah sama sekali, dan selama dia dapat menemukan cara untuk melucuti pertahanan Leon, dia akan dapat mengalahkan Leon semudah ABC. Bahkan selama percakapan mereka, serangan Leon terus berdatangan. Si pencuri merah, setelah menyadari bahwa Leon mengenakan baju zirah khusus, tidak berani meremehkan lawannya lebih jauh lagi. Ia tidak punya pilihan lain selain terus menahan serangan Leon sebaik mungkin sambil diam-diam merencanakan cara untuk melucuti baju zirah Leon. Ternyata Tuan Wolf memiliki baju zirah khusus. Tidak heran dia mampu bertahan dengan baik selama pertempuran. Henry dan Chandler tersentak kaget ketika mendengar pernyataan Leon. Ternyata Leon mengandalkan harta karunnya selama ini. Ini kesempatan yang sempurna, Henry. Jika kita membantu Presiden Wolf sekarang, kita mungkin bisa mengalahkan Scarlet Thief untuk selamanya. Chandler menyarankan. Dia bisa tahu sekarang bahwa Leon tidak selemah yang dia kira sebelumnya. Dia mungkin berada di Semi-Almighty State, belum lagi dia juga punya sesuatu yang melindunginya. Dengan mengingat hal ini, Scarlet Thief akan sibuk mencoba menjatuhkan Leon. Karena dia dan Henry sama-sama berada di tahap maha kuasa awal, mereka akan memiliki peluang mengalahkan pencuri merah jika mereka menggabungkan kekuatan dengan Leon. Ya, itu ide yang bagus. Henry setuju. Si pencuri merah membunuh orang-orang yang dicintainya, dan dia sudah lama memimpikannya hari di mana dia bisa membalas kematian mereka. Sekarang Leon mampu menahan Scarlet Thief. Dia dan Chandler dapat menggabungkan kekuatan, meningkatkan peluang mereka untuk mengalahkan Scarlet Thief untuk selamanya. Saran Chandler tampaknya seperti ide yang sempurna. Akan tetapi, saat mereka hendak menyerang, Leon menghentikan mereka. Bab 2190. Bab 2190. Tidak perlu. Tetua Yates, Tetua Queen, kalian berdua harus bertanggung jawab menjaga Serlin dan Mason. Aku bisa menangani si pencuri Scarlet sendiri. Aku tidak butuh bantuan kalian. Leon mengingatkan mereka saat mendengar rencana Henry dan Chandler untuk membantunya. Dia tahu betul bahwa meskipun bantuan Henry dan Chandler akan sangat membantunya mengalahkan si pencuri merah, sayangnya, hal itu akan membuat Serlin dan Mason tidak waspada dan dengan demikian menciptakan peluang bagi si pencuri merah untuk menyergap mereka. Jika itu yang terjadi, mereka bertiga akan dipaksa untuk bersikap pasif, yang tentu saja bukan pertanda baik bagi mereka. Jauh lebih diinginkan baginya untuk melawan Scarlet Thief sendiri. Dia tahu bahwa itu hanya masalah waktu sebelum dia bisa mengalahkan Scarlet Thief, dan dia tidak membutuhkan bantuan Henry atau Chandler. Henry dan Chandler bertukar pandangan terkejut saat mendengar ini. Meskipun Leon baru saja melucuti Scarlet Thief, mereka berdua tahu bahwa dia hanya beruntung dan menang karena armornya. Namun, mengetahui bahwa harta karun seperti ini biasanya hanya dibatasi penggunaannya 3 kali saja, mereka yakin bahwa Scarlet Thief pasti sudah waspada sekarang, dan akan semakin sulit bagi Leon untuk melancarkan serangan lagi. Kegigihan Leon untuk mengalahkan Scarlet Thief hanya berdasarkan hal ini hampir menggelikan. Bukan hanya itu, tetapi semakin lama mereka menunggu, semakin besar kemungkinan Leon akan menghabiskan kekuatan harta karunnya, atau mungkin harta karun itu akan dihancurkan dengan sengaja oleh Scarlet Thief. Jika itu terjadi, tidak mungkin Leon bisa keluar dari situasi ini hidup-hidup. Oleh karena itu,
Taruhan terbaik yang mereka miliki adalah membantu Leon mengalahkan Scarlet Thief bersama-sama. Sayangnya, Leon terus bersikeras kalau dia bisa mengalahkan Scarlet Thief sendirian, yang mana merupakan hal yang cukup keras kepala dan bahkan nyaris sombong. Henry dan Chandler keduanya tercengang melihat betapa naifnya Leon. Cek, dasar bodoh. Apa kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan hanya karena kau punya semacam harta karun? Akan kutunjukkan siapa bosnya. Si pencuri merah mencibir ketika mendengar ini, lalu, tanpa ragu sedikit pun, ia mengirimkan gelombang energi kuat yang melesat langsung ke arah Leon. Jelas dia ingin terlebih dahulu melucuti pertahanan Leon dan memberinya pelajaran tentang kesombongan. Waktu yang tepat. Namun, Leon tidak terpengaruh oleh ini, ia menerjang maju dan melepaskan gelombang energi sebagai balasan, mengirimkannya langsung ke arah Scarlet Thief. Kau terlalu naif, dasar brengsek. Si pencuri merah mencibir. Setelah melihat seberapa jauh pertahanan Leon, dia tahu lebih baik daripada menyerang Leon secara langsung. Serangan ini hanya pengalih perhatian, dan Leon langsung jatuh ke dalam perangkapnya. Setelah Leon melepaskan serangannya, si pencuri merah melompat ke udara, menghindari serangan Leon dengan lincah, dan berputar melewati Leon dengan kecepatan cahaya, sebelum Leon sempat menyadari apa yang tengah terjadi. Lalu, dia mengirimkan gelombang energi dahsyat yang melesat langsung ke punggung Leon.